Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal KSNK tahun 2020 bidang IPA untuk SMP MTS nomor 1 sampai nomor 5. Langsung saja, soal nomor 1. Pada organ ini, protein dicerna baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Pilihannya A, lambung, B, usus halus, C, usus kasar, dan D, rongga mulut. Mari kita bahas satu persatu untuk tiap opsi. Nah, sebelum itu, pencernaan mekanik merupakan pencernaan yang dilakukan secara fisik oleh organ pencernaan itu sendiri. Sedangkan pencernaan secara kimiawi merupakan pencernaan yang dilakukan oleh zat kimia, misalnya enzim. Nah, langsung saja. Yang pertama ada organ lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dengan meremas-remas makanan. Nah, nama gerakan itu namanya tuh gerak peristaltik. Kemudian pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim pepsin dan renin, serta ada juga HCl atau asam klorida. Nah, pepsin merupakan enzim yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, dan renin merupakan enzim yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Kemudian berikutnya usus halus. Di dalam usus halus hanya terjadi pencernaan kimiawi, yaitu makanan dicerna oleh enzim, antara lain enzim amilase untuk mencerna amilum, tripsin untuk mencerna protein, lipase untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, sukrase untuk mencerna sukrosa, maltase untuk mencerna maltosa, protase untuk mencerna protein supaya protein itu berubah menjadi asam amino yang lebih mudah untuk diserap oleh tubuh. Kemudian ada usus kasar, mungkin yang dimaksud di dalam opsi C ini usus besar ya. Nah, pencernaan di dalam usus besar itu antara lain fermentasi oleh bakteri terhadap sisa makanan. Nah, bakterinya itu E. coli ya, E. coli. Kemudian menyerap air dan nutrisi yang belum diserap di usus halus serta membentuk cairan sisa makanan tadi itu menjadi tinja yang nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Kemudian opsi yang D itu rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dengan cara makanan itu dikunyah supaya lebih halus sebelum ditelan. Nah, sedangkan pencernaan kimiawi, amilum dicerna oleh enzim tialin. Nah, tadi kita kembali lagi ke pertanyaan bahwa di sini itu ditanyain protein dicerna secara kimiawi dan juga secara mekanik. Jadi pilihan yang tepat itu adalah yang A, lambung, karena di lambung itu protein dicerna oleh enzim pepsin dan juga dicerna secara mekanik dengan diremas-remas. Begitu. Lanjut ke nomor 2. Lebah dapat kembali ke sarangnya dengan menggunakan cara navigasi. Nah, lebah ternyata ketika dia keluar dari sarangnya untuk mencari makanan atau melakukan hal-hal lain, dia itu dipandu oleh matahari. Jadi lebah itu menggunakan matahari sebagai penanda perjalanannya. Nah, selain matahari, ternyata lebah itu mempunyai gen, namanya itu gen EGR, yang membuat dia itu mempunyai kemampuan navigasi yang presisi sehingga lebah itu tidak tersesat ketika dia keluar dari sarangnya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang D, navigasi matahari. Mata minus. Oke, kita bahas satu persatu dari A sampai K. Yang pertama A merupakan lapisan sklera, merupakan lapisan putih di bagian luar bola mata yang fungsinya untuk melindungi bagian mata dalam serta mempertahankan bentuk bola mata. Yang B itu adalah lapisan koroid, merupakan lapisan di mana di dalamnya itu terdapat pembuluh darah dan fungsinya itu untuk memberikan nutrisi dan oksigen ke dalam mata. Yang C merupakan retina, yaitu tempat terbentuknya bayangan. Yang D merupakan
Fovea atau bintik kuning merupakan lapisan yang sangat peka terhadap cahaya, sehingga dia mempunyai fungsi untuk memberikan penglihatan yang tajam pada mata. Yang E merupakan saraf optik, fungsinya itu untuk mengantarkan impuls dari dan menuju ke mata. Nah, yang F itu ada bintik buta, merupakan bintik pada retina yang tidak peka terhadap cahaya. Yang G itu otot siliar, merupakan otot yang berfungsi untuk mengatur kelengkungan lensa mata. Yang H itu iris, fungsinya untuk mengatur besar kecilnya pupil. Yang I merupakan lensa mata untuk memfokuskan cahaya yang masuk. Yang J, pupil mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata. Nah, tadi kan kita perlu mencari bagian yang fungsinya sebagai tempat pembentukan bayangan. Nah, tadi kita sudah tahu kalau tempat pembentukan bayangan itu adalah retina, sehingga retina itu bagian yang C. Jadi sudah jelas, di sini itu jawabannya yang A. Nah, untuk mempertegas jawaban itu, kita lihat bahwa salah satu penyebab dari mata minus sehingga objek difokuskan jauh di depannya itu karena dia memiliki lensa mata yang terlalu cembung. Nah, jadi untuk kolom kedua kita bisa simpulkan jawabannya itu yang I. Namun ternyata di pilihan tidak ada opsi I untuk pilihan kolom yang kedua. Jadi kita coba cari alternatif jawaban yang lain. Nah, mata minus ternyata bisa terjadi karena gangguan refraksi cahaya pada kornea. Nah, kita semua udah tahu ya kalau untuk mata minus ada salah satu metode pengobatan supaya penglihatannya itu kembali normal tanpa menggunakan alat bantu kayak kacamata atau lensa kontak ya. Nah, metode itu namanya LASIK. LASIK merupakan prosedur medis yang dilakukan dengan cara menyayat bagian kornea sehingga nanti lapisan korneanya itu akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga nanti proses refraksi atau pembiasan cahaya menuju ke dalam mata itu bisa membentuk bayangan tepat di retina. Nah, jadi untuk jawaban yang kedua kita bisa pilih yang kornea. Kornea ini berfungsi untuk meneruskan dan membiaskan cahaya yang masuk. Gitu. Jadi kesimpulannya jawaban yang paling tepat di antara jawaban yang lain untuk soal nomor 3 adalah yang A. Selanjutnya kita ke nomor 4. Nomor 4 ini membahas tentang sistem pernafasan pada kucing. Soalnya pada kucing, bagian sistem pernafasan yang mengalirkan udara ke paru-paru adalah pada mamalia ini kita ketahui bahwa pernafasannya itu menggunakan paru-paru. Jadi ya secara garis besar itu mirip ya sama manusia. Bagian sistem pernafasan yang berfungsi mengalirkan, artinya dia itu berupa saluran. Nah, di antara A, B, C, sampai D, di situ ada diafragma, kemudian juga ada jantung. Jantung jelas salah ya, karena jantung bukan bagian dari sistem pernafasan, melainkan sistem peredaran darah. Kemudian diafragma itu bukan berfungsi untuk mengalirkan, tetapi membantu pernafasan perut, membantu paru-paru itu supaya mengembang. Kemudian untuk alveoli, dia itu bukan mengalirkan, tetapi alveoli ini berfungsi untuk tempat difusi atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sehingga untuk nomor 4, jawaban yang tepat adalah A, trakea, larynx, serta pharynx. Selanjutnya soal nomor 5. Di sini disajikan gambar sel saraf. Soal yang ditanyakan, bagian pada gambar yang dibuat oleh sel cuan adalah titik-titik. Mari kita bahas satu persatu dari bagian-bagian yang ditunjuk. Yang A itu ada dendrit, merupakan penjuluran dari badan sel yang berfungsi untuk menerima impuls. Yang B, badan sel, bagian utama sel saraf, di dalamnya itu berisi inti sel. Kemudian yang C, ada inti sel sebagai pusat kendali sel. Kemudian yang D, ada selubung mielin, berfungsi untuk melindungi akson dan memberikan nutrisi. Yang E itu ada nodus Ranvier, yang berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls. Nah, bagian dari sel saraf atau neuron yang dibuat oleh sel Schwann itu adalah selubung mielin. Sehingga jawaban yang tepat, dia itu adalah
yang ditunjuk oleh D. Jawaban yang tepat itu adalah opsi B. Nah, kemudian tadi juga ada ya bagian nomor F. F ini merupakan terminal akson. Terminal akson merupakan tempat bertemunya sel saraf dengan sel lainnya. Oke, itu teman-teman untuk pembahasan soal nomor 1 sampai 5 KSNK IPA SMP tahun 2020. Jangan lupa untuk subscribe supaya bisa mendapatkan update video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. See you.